Oke, sekarang saya akan mempresentasikan tentang latar belakang industri mobil pada negara India dari waktu ke waktu. Yang pada pertama adalah sebagian besar industri mobil di India dikuasai oleh industri asing. Nah, industri asing di sini contohnya adalah seperti Suzuki, Toyota. Kalau mobil mewah itu ada seperti BMW, Mercedes, dan masih banyak lagi. Lalu pada poin yang kedua adalah negara India adalah salah satu pasar mobil yang paling kompetitif di dunia, dengan hampir semua pabrikan besar hadir di berbagai segmen dan bersaing memperebutkan pangsa pasar yang sangat besar. Nah, seperti yang kita tahu, negara India merupakan negara dengan populasi penduduk nomor 2 yang terbesar di dunia. Oleh karena itu, banyak industri-industri asing yang besar ingin membuka cabang di India dan memasarkan produknya di India, karena semakin banyak orang, maka semakin banyak pula keinginan ingin memiliki mobil. Jadi, dengan perusahaan besar dan asing itu ingin membuka negara di India, kemungkinan besar mendapat pangsa pasar yang lebih besar. Lalu pada poin berikutnya adalah industri otomotif India dikategorikan menjadi kendaraan roda 2, mobil penumpang, kendaraan komersial, dan roda 3. Nah, seperti yang kita tahu, kendaraan roda 2 itu seperti sepeda motor. Lalu mobil penumpang itu ya seperti kayak kita kalau mau pergi ke mall gitu, kita kan naik mobil pribadi ya, seperti itu. Lalu kendaraan komersial, kalau yang seperti yang saya tahu, kendaraan komersial ini seperti kayak bis damri gitu-gitu. Lalu dan roda 3. Nah, roda 3 ini contohnya itu seperti motor tuk-tuk di Thailand itu, yang kayak becak di Thailand seperti itu, tapi pakai motor. Lalu pada poin berikutnya adalah industri kendaraan India sebagian besar didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu mobil penumpang, kendaraan komersial, dan yang terakhir adalah kendaraan roda 3. Nah, roda 2 sama dengan di Indonesia juga sangatlah banyak. Nah, apalagi dengan India dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, pasti juga kendaraan roda 2 selalu paling diminati karena harganya juga yang sangat paling murah. Lalu adanya mobil penumpang, kendaraan di nomor 2, kendaraan komersial yang mungkin jarang dipakai karena hanya beberapa saja yang dipakai seperti bis itu, dan yang terakhir adalah kendaraan beroda 3. Nah, roda 3 ya seperti yang kita tahu juga mungkin juga jarang dipakai seperti itu. Lalu lanjut pada slide berikutnya, profil Hyundai Motor. Nah, Hyundai Motor Company atau HMC adalah pabrikan otomotif multinasional yang didirikan oleh Chung Ju-young pada tahun 1967 dengan kantor pusatnya di Seoul, Korea Selatan. Lalu, Hyundai memiliki 6 pusat R&D global yang membantu dalam desain, memproduksi, dan pengujian mobilnya dan membawa inovasi berkelanjutan agar tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Nah, R&D ini adalah tempat untuk mendesain, memproduksi, dan pengujian mobilnya. Nah, pengujian mobilnya ini salah satu contohnya itu seperti menguji airbag itu. Nah, jadi pengujian airbag itu juga merupakan salah satu dari R&D global yang dilakukan oleh Hyundai Motor. Lalu, Hyundai mendirikan Hyundai Motors India Limited dan mendirikan pabrik manufaktur di Sriperumbudur dekat Chennai, Tamil Nadu. Lokasi tersebut dipilih secara strategis karena Hyundai ingin menjadikan India sebagai pusat ekspor global mereka untuk mobil kecil, dan kedekatan dengan pelabuhan Tamil Nadu akan menghemat biaya logistik. Nah, semakin dekat dengan pelabuhan, maka pengiriman kendaraan-kendaraan itu akan lebih murah, seperti itu. Lalu adanya pembangunan pabrik produksi Hyundai di Sriperumbudur selesai di tahun 1998. Pabrik memiliki kapasitas tahunan untuk memproduksi 300.000 mobil penumpang pada bulan September 1998. Nah, seperti itu. Lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, pada industri Hyundai Motors memiliki beragam aktivitas dalam industrinya dan terdapat 5 bagian di dalamnya. Yang pertama ada press shop, yaitu teknologi yang dapat mengubah lembaran logam menjadi panel body dengan akurasi dan konsistensi dimensi yang tinggi. Body shop ini berteknologi tinggi yang membangun seluruh luaran dari panel dengan menggunakan lengan robotik otomatis yang dapat melakukan pengerasan rumit dan memastikan kualitas yang unggul dan konsisten.
Paint shop ini merupakan salah satu toko cat paling modern dan menggunakan bahan dasar air yang ramah lingkungan untuk eksterior yang unggul dan tahan lama. Assembly shop di sini terjadi perakhiran bagian mesin dan suspensi, bagian kelistrikan, bagian bawah bodi dan lainnya dipasang ke dalam mobil dan menjalani pengujian lengkap di sini. Poin terakhir merupakan engine and transmission shop, di mana pada unit ini dilengkapi dengan perkakas paling modern dan fasilitas pengujian untuk membuat berbagai macam mesin. India sendiri terdiri atas 28 negara bagian dan 7 wilayah persatuan dengan berbagai bahasa, agama, budaya, dan kuliner. Keanekaragaman terdapat di setiap wilayah. Elemen keragaman ini dapat ditemukan di Jalan India. Jalan di India itu cukup kacau dengan lalu lintas per hari penuh dengan bus, truk, becak, sepeda, motor, gerobak yang mengangkut binatang, dan pejalan kaki. Infrastruktur di India masih terbelakang dan kurangnya kesadaran akan keselamatan lalu lintas. Jalur dan lampu lalu lintas jarang terlihat. Lebih parahnya lagi, saat memasuki jalan yang sedang dalam perbaikan atau konstruksi, mobil bisa miring hingga 20 derajat. Orang, anjing, atau sapi yang tiba-tiba menyeberang telah menjadi hal yang biasa. Mobil-mobil yang melintas di sisi jalan yang berlawanan dan tiba-tiba memutar balik, itu hal biasa di sana. India merupakan satu-satunya negara terkemuka yang tidak memiliki kebijakan pasti untuk kecelakaan lalu lintas. Sehingga terdapat banyak elemen yang tidak pasti untuk memasuki pasar India. Namun kelebihan yang ada di India ini termasuk bahasa Inggris yang digunakan di semua bagian India, kayakan gas alam dengan potensi pertumbuhannya yang tidak terbatas yang membuat banyak investor mengincar India. India menjadi salah satu pasar mobil yang paling kompetitif di dunia dengan hampir semua pabrikan besar hadir di berbagai segmen untuk bersaing mendapatkan pasar-pasar yang besar. Maruti Suzuki menjadi pemimpin pasar dengan 43,6%. Hyundai datang ke India dengan adanya kebutuhan akan mesin pertumbuhan baru untuk mencapai penetrasi pasar dalam waktu singkat sambil terus maju dengan globalisasi. Pada tahun 1996, pasar otomotif India memiliki potensi besar untuk berkembang dengan perkembangan ekonomi dan kemungkinan ekspor yang tinggi. Pemerintah India juga menciptakan lingkungan di mana perusahaan otomotif dapat lepas dari beban pajak yang tinggi dengan merakit kendaraan di India dibandingkan membawa mobil masuk yang saat itu pajak mobil baru untuk masuk ada 60% dan mobil bekas itu 100%. Pada awal India masuk ke India, terdapat pembatasan ketat terhadap kepemilikan asing, sehingga perusahaan yang masuk harus melakukan joint venture. Sebagian besar perusahaan multinasional di India berbentuk joint venture, termasuk industri otomotif, dan beberapa di antaranya memiliki perselisihan dengan mitra lokalnya yang menyebabkan banyak masalah. Nah, bagaimana Hyundai bisa berhasil masuk ke pasar India akan dijelaskan oleh teman saya. Terbentuknya Hyundai di India. Pada tanggal 6 Mei 1996, Hyundai Motor Company of South Korea memutuskan untuk melebarkan sayap di pasar Southeast Asia dan memutuskan untuk membuka pabrik Hyundai baru di India bernama Hyundai Motor India Limited. Pada tahun 1996, Hyundai Motor India Limited memiliki rival lokal dan negara lainnya juga, seperti Maruti, Hindustan, Premier, Tata, dan Mahindra. Serta ada Ford, Opel, dan Honda yang sudah memasuki pasar India 3 tahun sebelumnya. Pada saat Hyundai masuk India tahun 1996, Maruti Suzuki memiliki bagian atau saham terbesar pada kalangan pasar kendaraan berpenumpang. Nah, sedangkan Tata dan Mahindra menjadi satu-satunya manufaktur kendaraan utilitas untuk keperluan industri, dan Daewoo sudah meluncurkan mobil sedan Cielo 3 tahun lalu, di mana Ford, General Motors, dan Honda baru memulai produksi mobil. Hyundai melihat India sebagai pasar yang menarik dikarenakan biaya yang rendah dan potensi perkembangan yang besar. Hyundai pun memutuskan untuk tidak joint venture dengan perusahaan lain, tetapi membuka sendiri cabang Hyundai dan menjadi wholly owned subsidiary. Kenapa tidak memilih joint venture? Karena memiliki tingkat kesuksesan yang tidak meyakinkan dan subsidiary akan memberikan kontrol yang lebih baik atas operasi perusahaan. Nah, bagaimana Hyundai bisa bertahan di pasar India? Nah, mereka memiliki beberapa marketing strategi. Nah, yang pertama adalah membedakan target marketing. Yang dibedakan adalah kalangannya, seperti yang ditarget dari Hyundai paling utama adalah kalangan menengah ke atas. Setelah itu ada anak kuliah, anak-anak kuliahan atau yang masih sekolah. Itu adalah salah satu primary dan secondary strategi dari Hyundai. Nah, untuk yang korporat, Hyundai juga menyiapkan mobil untuk kendaraan keperluan kantor dan perusahaan-perusahaan atau entrepreneur yang
baru startup atau dan menengah. Serta yang kedua, media research untuk membantu advertising agency memilih media dan waktu yang tepat. Nah, ini bakal dipisah lagi, ada juga roadshow, television advertisement, radio, print ads, workshop and seminar, banners atau neon sign, habis itu ada booklet dan pamflet, serta yang terakhir adalah rural marketing. Nah, rural marketing ini bedanya dengan yang pertama adalah, kalau yang pertama itu masih difokuskan kepada urban marketing atau yang di kota-kota. Nah, sedangkan yang rural ini itu Hyundai mulai membuka pasarnya di kota-kota pinggiran atau di pelosok-pelosok desa dan sekitarnya. Sekarang kondisi Hyundai saat pandemi. Nah, yang pertama, mereka tetap positive thinking. Jika situasi mulai kembali normal, periode selanjutnya akan memiliki dampak yang positif terhadap kondisi dunia dan perusahaan. Yang kedua, marketing strategik yang dinamis dikarenakan pandemi dan menyelesaikannya dengan cara yang kreatif, konten baru, media mix, dan penjadwalan yang baru. Yang ketiga, media mix. Nah, di media mix ini selama lockdown dan pandemi, masyarakat lebih banyak mengkonsumsi TV dan dunia digital. Maka dari itu Hyundai lebih fokus kepada website, sosial media, dan digital, serta media tradisional untuk memperluas pasar di rural marketing. Nah, sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, saya akan melanjutkan sedikit dari teman saya. Untuk tahun 2020 sampai 2030 ini, terdapat tren yang akan mendorong transformasi industri otomotif. Salah satunya adalah the automotive future is electrified, autonomous, shared, connected, and nearly outdated. Langsung saja untuk yang pertama, maksud dari electrified di sini akan menjadi tren inisiatif global untuk membuat kendaraan bebas emisi karbon. Idenya dengan menggunakan listrik yang digunakan untuk mengisi daya kendaraan yang berasal dari energi terbarukan untuk memastikan kendaraan netral emisi karbon. Dengan adanya kemajuan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan sistem jaringan memungkinkan pengembangan kendaraan autonomous yang tidak memerlukan campur tangan manusia, bahkan dalam situasi lalu lintas yang kompleks. Dimungkinkan adanya aplikasi baru yang muncul dengan adanya teknologi ini. Share di sini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fasilitas car sharing. Ada kemungkinan dapat memesan kendaraan dimanapun pengguna berada dengan layanan on demand. Konsep connected car yang menghubungkan jaringan mobil dengan dunia luar. Komunikasi ini berlaku untuk car to car maupun car to X, yang merupakan jaringan mobil dengan mobil lain atau dengan infrastruktur teknologi transportasi seperti lalu lintas. Yearly update dari konsep-konsep di atas telah mengarahkan pada peningkatan yang jelas pada tingkat inovasi dalam industri otomotif. Tidak lagi hanya mengembangkan model hardware-nya saja, tetapi mengembangkan perangkat lunak terbaru. Menurut kami, dari tren yang akan berjalan mulai tahun 2020 ini, diperlukan pengalihan investasi dalam R&D. Investasi pada berbagai produk penciptaan hardware akan menurun karena perusahaan akan cenderung mengalihkan investasinya pada software. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang kuat, perusahaan setidaknya perlu menginvestasikan 25% dari R&D untuk pengembangan software-nya. Untuk sekarang, belum ada perusahaan otomotif yang masuk ke peringkat perusahaan inovatif kecuali Tesla, walaupun dengan pengeluaran R&D yang tinggi. Value chain tahun berikutnya akan mulai berubah. Value chain yang dulunya berakhir di pabrik sekarang meluas ke semua jenis penggunaan selama masa pakai kendaraan. Pelanggan dan target sasaran industri otomotif tidak hanya lagi pada pembeli langsung, tetapi pada semua pengguna produk dalam penggunaan pribadi dan bersama. Interaksi langsung berbasis perangkat lunak dengan setiap pengguna didukung oleh pengalaman merek yang sudah menjadi fitur utama akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi selama siklus hidup hubungan dengan pelanggan. Tentang tren ini lebih lengkapnya dapat diakses di www.pyc.com/auto. Diproyeksikan pada saat inovasi terbarukan dengan teknologi permintaan untuk produk akan semakin meningkat tajam. Tetapi setelah itu ada tren penurunan permintaan, sehingga perusahaan perlu memikirkan keberlanjutan layanan after sales untuk tetap berada dalam pasar. Lalu bagaimana dengan Hyundai? Hyundai telah mengumumkan strateginya untuk sampai 2025. Hyundai hadir dengan dua pilar inti, Smart Mobility Device dan Smart Mobility Service.
Sinergi dari kedua pilar ini diharapkan dapat memfasilitasi transisi perusahaan menjadi smart mobility provider. Kedua pilar ini berada di atas 3 arah utama yang telah ditetapkan perusahaan, yaitu meningkatkan profitabilitas dan internal combustion engine atau ICE, mengamankan kepemimpinan dalam elektrifikasi kendaraan, dan melakukan dasar untuk bisnis berbasis platform. Hyundai menargetkan pertumbuhan yang stabil dengan keseimbangan antar pasar, serta memprioritaskan keberlanjutan jangka panjang dari jangka pendek. Perusahaan juga berencana untuk meningkatkan profitabilitas dengan secara bersamaan mengejar peningkatan nilai bagi pelanggan dan inovasi dan struktur biaya. Hyundai bertujuan untuk memimpin elektrifikasi dan menjadi salah satu produsen mobil listrik dan baterai dan sel bahan bakar dunia pada tahun 2025. Namun strategi yang dipakai Hyundai tampaknya kurang dapat menanamkan nilai merek di pasar, yang terlihat bahwa di pasar India, Hyundai hanya menguasai 20% dari pasar India. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.